Seiring dengan perubahan budaya dan pemahaman yang berkembang, penting untuk mengeksplorasi peran pria dalam konteks kesuburan dan kesetaraan gender. Dalam masyarakat yang seringkali menempatkan beban infertilitas pada wanita. Pengakuan akan peran pria dalam proses kesuburan menjadi penting dari pemeriksaan hingga pengobatan. Pria memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun keluarga dan mengatasi masalah kesuburan. Infertilitas seringkali dipandang sebagai masalah yang mengenai wanita, tetapi realitanya lebih kompleks dari itu. Menurut ahli biolog, pria memiliki peran penting dalam proses kesuburan. Mulai dari faktor gaya hidup hingga kesehatan reproduksi, kontribusi pria dalam membangun keluarga tidak bisa diabaikan. Dr. Ediman Weverial, selaku biolog FMIPA dan doktor ilmu kedokteran Unhas, mengungkapkan bahwa peran pria dalam kesuburan sama pentingnya dengan wanita. Faktor seperti kualitas sperma, kesehatan reproduksi, dan genetika dapat berdampak signifikan pada kemungkinan pasangan untuk hamil. Namun, kesadaran akan peran pria dalam kesuburan masih jauh dari ideal. Hanya sebagian kecil dari pria yang menyadari bahwa mereka juga dapat berkontribusi pada masalah kesuburan dalam hubungan mereka. Ketidaktahuan ini tidak hanya mempengaruhi pemahaman umum tentang proses reproduksi, tetapi juga menyebabkan stigma yang mendalam terhadap pria yang menghadapi kesulitan reproduksi. Stigma ini seringkali berakar pada stereotip maskulinitas yang menekankan kekuatan dan kesanggupan pria untuk menjadi pembawa keturunan. Sehingga pria yang mengalami kesulitan reproduksi seringkali dihadapkan pada rasa malu, kesendirian, dan stres psikologis. Kurangnya kesadaran dan dukungan bagi pria yang mengalami kesulitan reproduksi tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu tersebut, tetapi juga berdampak pada hubungan pasangan dan kesehatan keluarga secara keseluruhan. Pasangan yang tidak mendapat dukungan yang memadai dalam mengatasi masalah kesuburan sering mengalami tekanan emosional yang tinggi, dan terkadang situasi ini dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk merayakan dan mengakui kontribusi pria dalam proses kesuburan, serta memberikan dukungan yang memadai bagi mereka yang mengalami kesulitan reproduksi. Baik, Feni. Ya, Feni, kalau kita bicara peran daripada pria dalam proses kesuburan ini sendiri, ya, pria ini kan peranannya sangat kritis, ya, untuk kesuburan pasangan melalui kita tahu ada kontribusi sperma yang sehat, ya. Nah, peran ini sering diabaikan. Kenapa? Karena stigma sosial dan fokus yang lebih besar pada kesuburan wanita itu menimbulkan keengganan pria untuk mencari bantuan atau pengakuan atas masalah kesuburannya. Pria itu kan superior, dia harus sehat. Padahal kadang-kadang ya Fenia dan juga sahabat-sahabat Unas TV, kita tahu bahwa kualitas kesuburan itu tidak bisa nampak dari fisikalnya saja. Tetap dia harus ada pemeriksaan, minimal ada misalnya deteksi dini kesuburan bisa dengan deteksi kualitas sperma. Ya, seperti itu, Fen. Ya, Feni, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Pasutri itu kan harus dia sehat secara reproduksi ya, tetapi terkadang pada saat ingin melangsungkan pernikahan yang dideteksi lebih dulu kan hal-hal yang lain. Uang paneknya berapa, maharnya berapa, tapi kesehatan secara umum harus. Itu sebabnya alhamdulillah Rektor Unhas memberikan arahan kepada Wakil Rektor 3 dan juga Direktur SDM untuk kami-kami yang dosen ya dan juga Sivitas Akademika Unhas. Kita ada pemeriksaan rutin di Rumah Sakit Unhas, MCU namanya, medical check up ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya khusus ke reproduksi nih ya. Nah, infertilitas atau ketidaksuburan pada pria itu umumnya disebabkan oleh masalah produksi sperma. Dalam hal ini produksi apanya? Jumlah spermanya, motilitasnya, Fen. Motilitas itu apaan sih? Kemampuan dia bergerak. Sperma itu kan bergerak juga. Dan morfologi yang tidak optimal. Jadi bentuknya aneh-aneh. Jadi bentuk harusnya kan kepalanya itu meruncing. Tuh ujungnya kadang-kadang ada yang bulat bertangkai. Kemudian dia ada yang terjadi duplikasi ya. Nah, kalau Feni tanya gaya hidup seperti apa, Dr. Edi, gaya hidup itu seperti merokok. Merokok juga mempengaruhi kualitas sperma. Obesitas ya, kelebihan berat badan, paparan lingkungan yang beracun. Juga ada kondisi genetik sih. Ada beberapa yang sifatnya herediter. Ini semuanya bisa memengaruhi kesuburan pria secara signifikan. Di sisi lain, kesadaran akan peran pria dalam kesuburan juga dapat membuka pintu bagi langkah-langkah pencegahan yang lebih baik
dan perawatan yang lebih holistik bagi pasangan yang berjuang untuk hamil, dengan meningkatnya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pria. Pasangan dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesuburan dengan lebih efektif. Dengan demikian, melampaui stereotip dan memperkuat kesetaraan gender dalam kesuburan bukan hanya tentang memperbaiki persepsi masyarakat, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pasangan yang berjuang untuk memiliki anak. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.